Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tata bahasa dan gaya penulisan tugas akhir. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada perbedaan umum, kemudian ada penulisan tugas akhir, tata bahasa, artikel dan jurnal ilmiah, langkah-langkah umum, kemudian ada publikasi jurnal. Yang pertama ada perbedaan umum antara sarjana dan sarjana terapan. Berdasarkan dari tingkat kedalaman penelitian, untuk sarjana umumnya memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan analisis yang lebih kompleks. Biasanya mahasiswa S1 diharapkan untuk melakukan penelitian asli yang membuat kontribusi tertentu terhadap pengetahuan di bidang mereka. Nah, kemudian kalau untuk sarjana terapan, ini lebih fokus pada aplikasi praktis dan pemecahan masalah yang lebih konkret. Penelitian ini mungkin tidak sekompleks atau seprofan S1. Nah, yang kedua ada panjang penulisan. Untuk sarjana cenderung lebih panjang, biasanya berkisar antara 50 hingga 100 halaman atau bahkan lebih, tergantung pada pedoman program studi dan universitasnya. Kemudian untuk sarjana terapan biasanya lebih pendek, seringkali berkisar antara 20 hingga 50 halaman karena lebih berfokus pada pemecahan masalah yang praktis. Yang ketiga ada bentuk penulisan. Untuk sarjana harus mematuhi format penulisan ilmiah yang lebih ketat, termasuk menggunakan bahasa yang lebih formal, penulisan daftar pustaka yang lebih lengkap, dan kaidah penulisan lain yang sesuai dengan standar akademik. Untuk sarjana terapan bukan berarti tidak mematuhi pedoman, namun lebih bersifat teknis dan terkadang lebih terbuka terhadap bahasa yang lebih informal, terutama jika penekanannya lebih pada pemecahan masalah yang praktis. Nah, penulisan tugas akhir ini ada dari proposal, laporan, kemudian berupa artikel dan jurnal ilmiah. Selanjutnya adalah laporan prototipe, produk, teknologi, dan sistem. Nah, untuk tata bahasa sendiri, kita harus memperhatikan yang pertama, konsistensi. Harus jelas dan padat. Penulisan harus formal dengan kata baku. Dan kemudian kutipan dan referensi itu bisa mengacu pada mode apa, MLA, Chicago, dan lain sebagainya. Kemudian penformatan dan penomoran itu seperti ukuran font, spasi, margin, dan penformatan yang lainnya. Kemudian lintas referensi seperti daftar isi, lampiran, daftar gambar, daftar tabel, dan menyajikan data atau bukti yang relevan dan mendukung klaim tentang referensi yang kuat. Hal ini harus sesuai dengan pedoman masing-masing program studi atau universitas. Nah, artikel dan jurnal ilmiah ini penulisannya merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perhatian yang detail terhadap tata bahasa serta format yang benar, mengacu pada pedoman-pedoman setiap penerbit. Nah, langkah-langkah umumnya untuk membuat artikel ilmiah, yang pertama, pemilihan topik dan pengembangan judul. Pilihlah topik penelitian yang relevan dan menarik. Kemudian tentukan tujuan penelitian Anda dan apa yang Anda ingin sampaikan dalam artikel tersebut. Yang kedua, review literatur. Lakukan tinjauan pustaka untuk memahami kerangka konseptual dan penelitian sebelum penelitian yang sudah dilakukan yang relevan. Kemudian buat daftar referensi yang akan Anda gunakan. Selanjutnya ada penyusunan struktur artikel. Tentukan struktur artikel ilmiah Anda sesuai dengan template publisher atau penerbit yang meliputi judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Yang keempat, penulisan abstrak. Tulislah abstrak yang diringkas dan informatif yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan artikel. Yang selanjutnya ada penulisan pendahuluan. Kenalkan topik secara singkat dan jelaskan latar belakang penelitian Anda, dan nyatakan tujuan dan relevansi penelitian Anda. Yang keenam, ada metode penelitian. Jelaskan secara detail metode yang digunakan dalam penelitian termasuk desain penelitian, sampel, instrumen, dan prosedur. Kemudian jelaskan analisis data yang Anda gunakan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Sajikan hasil penelitian dalam bentuk grafik, tabel, atau narasi yang jelas. Pastikan untuk mendukung hasil data dan statistik yang sesuai. Selanjutnya ada pembahasan atau discussion. Interpretasikan hasil penelitian Anda dan hubungkan mereka dengan literatur yang ada. Diskusikan implikasi hasil Anda dan saran untuk penelitian kemudian hari.
Selanjutnya ada kesimpulan, buat ringkasan singkat dari temuan Anda dan kemudian jelaskan implikasinya. Pastikan untuk merujuk kembali kepada tujuan yang telah Anda tentukan sebelumnya. Yang ke-10, ada daftar pustaka. Buat daftar semua sumber yang Anda kutip atau rujuk dalam artikel Anda sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan seperti APA, MLA, atau Chicago. Kemudian untuk yang ke-11, penyusunan tabel, gambar, dan grafik. Itu sisipkan tabel, gambar, dan grafik yang relevan untuk mendukung temuan Anda atau hasil Anda. Berikan judul dan nomor halaman yang sesuai. Kemudian, tata bahasa dan gaya penulisan, pastikan tata bahasa dan gaya penulisan Anda konsisten dan sesuai dengan paduan penulisan ilmiah yang berlaku. Yang ke-13, ada review dan revision. Periksalah artikel Anda untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan ketidaklengkapan. Minta rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk melakukan review dan memberikan masukan. Yang ke-14, submit. Pastikan tata bahasa dan gaya penulisan Anda konsisten dan sesuai dengan paduan penulisan ilmiah yang berlaku. Oke, publikasi jurnal ini ada internasional dan nasional. Untuk internasional kita mengenal namanya kuartil, yaitu kuartil 1, 2, 3, dan 4. Semakin kecil nilainya itu semakin diakui dan semakin bagus. Sama seperti Sinta dalam nasional itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 adalah jurnal yang paling bagus. Oke, inilah contoh publisher jurnal di Kemenparekraf untuk mengupload dari Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia. Kemudian ada contoh lagi dari Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata Undiksa. Contoh lagi untuk internasional dari Journal of Travel and Tourism Marketing. Oke, sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.